Oke, welcome back again guys. Jumpa lagi dengan Mr. Panamba dalam acara cerita-cerita dari Nusa Utara. Jadi Nusa Utara ini adalah sebutan yang diberikan oleh orang-orang Belanda, Northern Islander, yaitu wilayah di Sulawesi, kepulauan bagian utara. Itu merujuk kepada gugusan kepulauan dari Bunaken sampai ke Pulau Miangas atau Pulau Palmas. Dulunya disebut dengan Pulau Palmas. Nah, sekarang itu sudah disebut dengan Pulau Miangas. Jadi wilayah kekuasaan kerajaan Sangihe, Kawanua Sangihe ini sebenarnya itu kalau berdasarkan sejarah itu dari Buol, dari hampir mendekati Toli-Toli sampai ke wilayah Tugis di Mindanao. Itu terbukti dari beberapa raja, yaitu kalau raja-raja yang berkuasa sampai ke Tugis itu raja-raja dari kerajaan Kendahe, Raja Buisan. Jadi Buisan itu adalah marga dari Sangihe. Tetapi karena banyak marga mereka yang waktu dulu pergi ke Minahasa dan menetap di tanah Melesung, jadi Minahasa itu dulunya disebut dengan Melesung atau orang Kapolo. Jadi kalau wilayah Manado itu yang sekarang menjadi ibu kota Sulawesi Utara itu sebenarnya adalah milik kekuasaan kerajaan Sangihe di bawah kedatuan Siau. Nah, jadi pada zaman dahulu itu kerajaan Sangihe itu baik dari kerajaan wilayah Siau, Kendar itu sampai ke Tugis, Filipina, dan untuk bagian selatan itu sampai ke wilayah Buol. Itu ada terdata dalam sejarah di mana kerajaan kedatuan Siau itu menghalau pasukan kerajaan Goa yang waktu itu dibawa oleh pasukan dari Karaeng dari kerajaan Goa Makassar untuk menginvasi wilayah Sulawesi Utara. Itu kan masalah kesultanan ya, tapi dihalau oleh kedatuan Siau. Itu juga ini adalah salah satu prakarsa juga yang dibantu oleh orang-orang Portugis dan orang Spanyol. Jadi ada hubungan dari penyebaran agama. Jadi pada waktu itu dalam pemerintahan Raja Don Franciscus Saverus Batahi, Raja Siau, anak dari Raja Winsurangi. Jadi bagi Anda orang Sangir, memang Anda harus mengakui bahwa banyak orang Sangir ini minim pengetahuan tentang kebudayaan Sangihe, tentang silsilah kerajaan Sangihe, sehingga mengakibatkan di saat mereka mendengarkan info-info atau informasi yang seperti saya sampaikan ini mengenai sejarah atau cerita-cerita, mereka bahkan tidak percaya atau bahkan mungkin memprotes karena memang tidak pernah diajarkan sejak dahulu kala. Kenapa tidak pernah diajarkan? Karena pada waktu kita lepas dari penjajahan Belanda, kalau di tahun itu kan raja terakhir itu Raja Adrian, dan itu kuburnya ada di samping belakang gedung BPU, Balai Pertemuan Umum, yang sekarang itu menjadi kantor perpustakaan daerah. Itu raja terakhir. Nah, sedangkan raja terakhir kerajaan Tabukan itu adalah Datu Sarapil. Nah, Sarapil ini sangat terkenal pada masanya karena dia membebaskan Pulau Palmas, tetapi banyak juga orang Sangir yang tidak tahu. Dan memang pada zaman dahulu Sangir itu atau wilayah Kawanua dari Siau, dari Tagulandang, bahkan dari Bunaken itu adalah milik kedatuan Sangihe yang disebut dengan Bawu Nakeng. Begitu juga dengan Manado atau Manaro atau Wenang. Itu juga adalah wilayah kekuasaan dari kedatuan Siau. Itu ada kata Sindulang, ada kata Tumumpa, ada Singkil. Itu kekuasaan dari kedatuan Siau yang mengalahkan para penguasa-penguasa di Manado pada waktu itu. Jadi memang begitu luas kekuasaan kerajaan Sangihe, tetapi karena invasi atau kekuasaan dari VOC dengan politik pecah belahnya, divide et impera, maka di bawah keresidenan Sangir itu sudah dianeksasi wilayahnya, sehingga dalam wilayah Manado itu sudah dalam keresidenan Manado. Jadi kalau zaman dulunya itu wilayah kedatuan Sangihe. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang ada di Talaut. Itu juga sebenarnya kalaupun sekarang sudah mekar menjadi salah satu kabupaten mandiri, tapi pada waktu zaman dulu itu mereka dalam kekuasaan kerajaan Tabukan, dan itu memang diakui oleh para pepentua-pentua yang ada di Talaut. Itulah hal yang perlu Anda ketahui sebelum kita masuk pada salah satu cerita yang memang kurang populer, karena memang cerita-cerita ini tidak diangkat, tidak dituliskan dalam bentuk buku, dan tidak diajarkan dalam kategori mulok di sekolah. Kita lebih banyak mempelajari sejarah-sejarah atau cerita-cerita dari luar daerah kita, dari Jawa, atau misalnya kita mungkin lebih terkenal, lebih mengenal cerita tentang Tangkuban Perahu,
atau cerita Arya Kamandano karena ada di radio. Tapi kita kurang mendengar cerita-cerita heroik. Padahal cerita-cerita itu juga kalau kita dengarkan secara seksama, banyak hayalan-hayalan juga di dalamnya. Karena ada pedang naga puspa, ada pendekar-pendekar yang terbang, bahkan ada kisah empu siapa itu yang membelah batas antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan itu hanya dengan menumpahkan air dari kendi di atas udara. Bayangkan guys. Tapi cerita-cerita itu lebih familiar di telinga kita ketimbang kita mendengar cerita daerah sendiri. Nah, ada cerita tentang seorang wanita yang disebut dengan Nenek Sangiang atau Enang Sangiang. Jadi saya beli ilustrasi, ini adalah gambar seorang nenek pada zaman dahulu yang sedang merajut kain kofo. Jadi Anda pikir orang Sangihe tidak tahu bertenun? Hei, orang Sangihe sudah ribuan tahun mengenal tenun kofo, tapi tenggelam. Nah, begitu banyak orang Sangihe tidak tahu bahwa kita punya warisan tenun kofo yang sangat tua dengan motif-motif yang sampai sekarang itu ada di Belanda dan menjadi motif-motif yang unik. Nah, ini adalah salah satu motif Sangihe yang ditenun oleh para anak-anak muda sekitar tahun abad ke-18. Ini masih foto-foto yang diambil oleh kekuasaan, mungkin dalam kunjungan Gubernur De Graaf di Kedatuan Tabukan ini. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari Nenek Sangiang, Enang Sangiang. Jadi Enang Sangiang ini adalah seorang pemersatu. Jadi dia disebut dengan The Prince of Peace, Ratu Damai. Jadi Ratu Damai ini maksudnya ada beberapa kesempatan di mana kerajaan Tabukan dan kerajaan Xiao itu hampir melakukan hampir melakukan pertikaian atau ya perselisihan lah. Nah, di saat Enang Sangiang ini tiba atau datang, maka dia bisa menimbulkan bisa membawa dalam perdamaian sehingga kedua kerajaan ini tidak menjadi bertikai. Jadi istilahnya si Enang Sangiang ini, jadi Sangiang ini itu sebenarnya adalah gelar bagi orang-orang yang memiliki kesaktian. Nah, kalau orang Kalimantan itu menyebutnya dengan Sangiang Duata atau dewa. Jadi ternyata orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Sangihe memanggil dewa yang sama. Kalau mereka menyebut dengan Sangiang, kalau kita Sangiang ini sebut dengan leluhur-leluhur yang keturunan dewa. Nah, Sangiang yang saya sebutkan ini adalah seorang nenek atau seorang Prince of Tabukan yang sifatnya itu sering membawa perdamaian dari setiap perselisihan. Jadi dikala ada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Xiao atau kerajaan apalah yang dulunya sering bertikai dengan Sangihe itu kerajaan Xiao dan kerajaan Tabukan dan kerajaan Kendahe dan beberapa kerajaan di Tagulandang, Manganitu dengan Tahuna. Nah, ini si Enang Sangihe itu Prince of Peace ini sering datang. Nah, beliau ini terkenal dengan salah satu lenso yang bisa membuat beliau ini menggunakan alat transportasi tersebut atau terbang menggunakan lenso sapu tangan. Jadi ini kira-kira ilustrasi dari sapu tangan yang dipergunakan oleh Enang Sangiang untuk terbang, karena dia tinggal di wilayah Nusa Tabukan. Sekarang disebut dengan Kecamatan Nusa Tabukan atau Towade. Jadi beliau menggunakan lenso ini, beliau naik di atas lenso dan beliau terbang kemana saja beliau suka. Si nenek ini, Nenek Enang Sangiang. Jadi saking saktinya sehingga para raja pun di saat dia datang, mereka ini bagaimana ya, mungkin merasa tersugesti atau takutlah. Jadi ada salah satu peristiwa di mana kerajaan Tabukan ini bakal diserang oleh para perompak-perompak dari suku Moro atau suku Suruk Mindanao. Nah, Nenek Enang Sangiang inilah yang pertama-tama dengan lenso saktinya ini terbang, dan beliau itu dengan kesaktiannya yang sangat hebat. Jadi beliau ini orangnya tidak menenggelamkan pasukan yang datang dari Mindanao ini, tapi beliau hanya sebatas memberikan aba-aba bahwa jangan menyerang kerajaan Tabukan atau suku Sangihe jika Anda ingin pulang dengan selamat. Nah, jadi beliau ini ibaratnya pada waktu itu, dulu kan ada segitiga bermuda antara Salurang, Nusa Tabukan dan kerajaan Tabukan itu sendiri. Jadi mana tiga wilayah ini pada zaman dulu itu bersatu untuk mempertahankan wilayah. Jadi kalau dulu kan kerajaan Tabukan itu sampai di wilayah dari Salurang sampai di wilayah sekarang ini Tariang Baru. Jadi kalau ada sekarang di wilayah Salurang sampai Tariang Baru sampai ke Tariang Lama. Jadi yang memisahkan itu hanya kerajaan Kendahe.
Tapi bukan berarti kerajaan Kendha itu bukan wilayah, tapi memang semuanya adalah kerabat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kerajaan Tabukan dulu sangat besar kekuasaannya, sehingga para pendekar-pendekar dari Salurang dulu, dari wilayah Lehupu sampai ke wilayah Tariang Lama, itu mereka memiliki tarian yang sama yang disebut dengan tarian Salo. Jadi kalau di Salurang ada disebut dengan Salo Kapita, di Nusa Tabukan juga ada disebut dengan tarian Salo Kapita juga. Nah kalau di Tariang Lama ada disebut dengan Salo Mebaneha. Nah nenek Sang Enang Sangihe ini sangat terkenal di kerajaan Tabukan dengan sikapnya, dengan kesaktiannya, tapi dia mencari solusi, bukan mencari pertikaian. Jadi pada waktu itu nenek Enang Sangihe ini hanya terbang di atas udara dan mengintari para perompak-perompak Sulugo yang ingin menyerang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi karena mereka tidak mengindahkan, maka si nenek Sangiang ini mengibaskan salah satu kain kofo yang ia miliki, sehingga terciptalah angin puting beliung yang ibaratnya menenggelamkan kapal-kapal dari Kepulauan Sulugo ini nih. Nah, jadi beliau tidak membunuh mereka tapi hanya menenggelamkan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa di wilayah Nusa Tabukan itu, jika Anda tidak meminta izin dalam melaksanakan kegiatan, atau mungkin Anda bagaimana ya, kurang menghormati antara adat istiadat masyarakat setempat, khususnya di wilayah-wilayah Kepulauan Nusa Tabukan, maka akan muncul angin yang keras atau puting beliung lah yang bisa membahayakan perahu Anda. Nah, sehingga orang pada waktu kesempatan yang lalu ada beberapa tamu dari Jakarta yang mungkin tidak percaya dengan cerita-cerita seperti ini, dan terjadilah puting beliung dan mengancam perahu mereka. Sehingga salah satu cara yang dilakukan untuk yaitu melemparkan apa saja yang ada di perahu. Misalnya mungkin Anda memiliki sesuatu yang penting itu masih berharga, apakah baju ataukah jam atau apa saja, lemparkan saja ke laut. Lebih baik mengorbankan hal-hal seperti itu, maka itu seperti syaratnya agar supaya lautan tersebut menjadi tenang kembali. Dan juga ada beberapa hikayat di mana orang-orang yang berdarah Siau jangan sampai naik di salah satu pulau yang berada di Nusa Tabukan yang disebut dengan Pulau Bukit Batu, karena akan mengakibatkan Anda diserang oleh kutulah. Menurut cerita para rakyat bahwa bakal diserang dengan penyakit kutu yang sangat hebat. Percaya atau tidak percaya, lebih baik Anda menghindari cerita-cerita yang sifatnya kearifan lokal, karena tidak ruginya juga jika Anda tidak melawan. Tapi jika Anda melawan, mungkin karena posisi Pulau Bukit Batu ini agak terjal, jadi jika Anda mungkin merasa masih memiliki asli atau tidak memiliki campuran dengan orang Sangihe, janganlah coba-coba untuk bertamasa di pulau tersebut, karena memang bukan masalah ceritanya juga guys, tapi masalah kondisi pulau tersebut juga agak berbahaya, agak terjal. Jadi lebih baik hindari saja. Nah, inilah kira-kira cerita dari salah satu nenek yang terkenal, yaitu nenek si Enang Sangiang, nenek sakti yang terbang menggunakan sapu tangan atau lengso, yang menyelesaikan masalah bukan dengan pertikaian tapi dengan perdamaian. Oke, itulah kira-kira cerita dari Nusa Utara atau Northern Islander Sangihe Island, dan jumpa lagi dalam cerita yang selanjutnya tentang hikayat-hikayat dan silsilah-silsilah serta peristiwa-peristiwa menarik dari Nusa Utara. See you next time and don't forget to subscribe. Okay, thank you.